saya akan menggambar sebuah rumah yang aneh. Seperti apa hasilnya? Tonton terus video ini ya. Saya menggunakan sketchbook. Ini sketchbook dari bambu ya teman-teman. Nah, ayo kita mulai menggambar. Tetapi aku buka dulu halaman yang kosong ya teman-teman. Nah, karena ini rencananya saya mau mewarnainya pakai marker, saya akan alasi ini supaya tidak tembus ke bawah ya teman-teman. Saya alasi kertas HPS bekas. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan mulai menggambar. Saya akan menggunakan snowman drawing pen ukuran 0,5. Ayo kita mulai menggambar. Mari kita menggambar. Nah, jadi pertama-tama saya membuat garis seperti bentuk segitiga. Nah, baru saya gandakan garisnya dan berbentuklah seperti sebuah bidang. Nah, kemudian di bagian bawah, di bawahnya juga saya membuat seperti bentuk segitiga juga untuk jendelanya pada bagian atas. Oke, selanjutnya kita buat saya mau buat ini terasnya teman-teman. Teras atau apa ya, balkon. Balkon ini balkon ya teman-teman. Kita buatkan balkon pada bagian atas, jadi saat membuka pintu bisa melihat pemandangan dari atas. Nah, saya buatnya seperti ini ya, bentuk kotak-kotak ya teman. Nah, selanjutnya saya buat pintu. Nah, ini di sini hati-hati ya teman saat buat pintunya. Usahakan bagian kanan dan kiri seimbang. Kalau saya ini sudah terlanjur ya, ada yang pada bagian kiri dari arah saya, pada bagian kanan dari arah saya ini terlalu kecil. Nah, jadi kurang seimbang kelihatan ya teman-teman. Nanti saat teman-teman menggambar, buat yang lebih seimbang ya teman-teman. Nah, ini yang saya maksud, ini kurang seimbang jendela pada sebelah kanan dari arah saya. Kemudian kita buat bagian bawah ya teman-teman. Ini ada tiangnya yang menopang balkonnya. Kemudian kita buat tangganya, tangga-tangga kecil ya menuju masuk pintu rumah pada bagian bawah lantai dasar. Nah, ini saya buat pintunya ya teman. Nah, kemudian kita buat bagian rumahnya pada sebelah kanan dari arah saya ini ya teman-teman. Nah, kita buat dulu atapnya. Atapnya mirip apa ini, bangunan yang segi 4 jajar genjang ya, mungkin seperti ini bentuknya ya. Kalau teman-teman yang tahu bentuk atap ini, boleh tulis komen ya di kolom komentar. Nah, saya buat ini ada pohon yang tinggi di dekat rumahnya. Nah, pohonnya ini bentuknya seperti, daunnya seperti bulatan-bulatan, jadi bulat ya daunnya teman-teman. Cuma saya kasih bergerigi sedikit sebagai efek daun. Nah, jadi ada bulatan-bulatan daun besar, ada sedang, kemudian ada kecil di setinggi rumah ini. Jadi pohonnya ini kayaknya ini menceritakan pohonnya sudah berusia sangat tua. Nah, sudah setinggi bangunan rumahnya. Kemudian saya gambar ini jendela ya teman-teman. Selanjutnya saya menarik garis ke bawah. Saya garis ke bawah. Kemudian saya gambar lagi sebuah garis lurus ya teman-teman. Nah, ini saya selesaikan gambar pohonnya dengan membuat batang pohon. Nah, kemudian di bagian bawahnya ditutupi oleh rumput-rumput kecil, kemudian ada bunga-bunga yang kayak bentuk semak-semak ya teman-teman, tapi ini bunga-bunga ya. Nah, selanjutnya pada samping rumah pada bagian kiri dari arah saya ini, saya buat juga atapnya. Atapnya ini kan saya awal dari bentuk seperti bentuk segitiga ya teman-teman. Nah, kemudian kita tarik ke bawah juga untuk membentuk rumahnya. Saya buat garis lurus ya, garis ini horizontal ya teman-teman.
Nah, buat garis horizontal. Jadi pada dasarnya bentuk rumah ini terbentuk dari bentuk dasar, segitiga, dan segi empat. Nah, selanjutnya jendelanya kita buat segi empat, lalu kita bagi dua. Nah, itu menandakan ada dua jendela ya, bisa dibuka di arah kanan atau arah kiri. Saya buatkan juga kanopi ini teman-teman. Jadi ada kanopinya yang saya buat. Jadi kalau misalnya yang punya rumah datang mau parkir mobilnya, mau simpan mobilnya, bisa aman ya, terlindung dari panas matahari karena ada kanopinya. Bagaimana di rumah teman-teman? Apa juga ada kanopinya? Kalau ada kanopinya boleh tulis di kolom komentar ya, bisa jawab ya ada kak. Nah, selanjutnya ini pintu juga ya, saya gambar pintu di samping kiri dari arah menggambar saya. Kemudian ada juga bunga-bunganya atau semak-semak, bisa juga kayak bentuk semak-semak ya ini teman-teman. Selanjutnya selain di samping kanan yang ada pohonnya, saya buat juga di samping kiri ya teman-teman. Saya gambar juga ini pohon dan bentuknya sama, konsepnya sama, daunnya bulat-bulat. Iya, daunnya bulat-bulat kayak lingkaran yang bentuknya saya buat ini teman-teman. Nah, jadi ada daunnya yang besar, kemudian ada yang agak kecil dan ada yang sedang. Tapi pohon yang di bagian sebelah kiri dari arah menggambar saya ini, dia tidak terlalu tinggi ya, kayak di sebelah kanan teman-teman yang tinggi menjulang ke atas. Nah, selanjutnya di belakang ini saya mau menggambar. Coba teman-teman tebak saya mau gambar apa ini. Nah, pertama ini saya buat garis lengkung. Nah, di pertemuan di atas saya buat lagi garis lengkung turun. Nah, mungkin teman-teman sudah lihat ya, ini seperti bentuk bulan. Nah, jadi saya menggambar bentuk bulan, kemudian menggambar bintang-bintang yang besar, kelihatan yang bulat-bulat ya. Saya enggak ini kayak malah kayak bentuk hati ya teman-teman. Nah, ini jadi ini semacam kayak objeknya, bukan kayak objek nyata ya teman-teman. Nah, kelihatan kalau misalnya kan bintang itu biasa kita lihat dari langit kayak apa ya, kayak biasa bentuk bintang, ada bintang 5, bintang 6, bintang 7. Ini saya buat dalam bentuk bulat. Kemudian ada ini awan teman-teman. Ini awannya kayak distilasi ya, tidak seperti bentuk awan pada umumnya. Nah, di sebelah kiri juga saya tambahkan ini bintangnya bulat-bulat. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Alhamdulillah sudah jadi. Nantinya kita akan warnai ya, tapi untuk gambar kali ini sampai di sini. Nanti di gambar selanjutnya kita warnai. Sampai jumpa di video berikutnya.